Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah tentang contoh skripsi kualitatif. Pada episode beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan satu contoh skripsi studi pustaka. Kali ini saya menyampaikan satu contoh skripsi kualitatif. Mudah-mudahan teman-teman yang akan menulis tentang studi kualitatif itu dapat terbantu ya pencerahan dengan contoh yang sederhana yang akan saya sampaikan berikut ini. Contoh ini adalah dari skripsi bimbingan saya tahun 2017. Saya akan bacakan judulnya, kemudian apa yang dibahas dari setiap bab yang ada di dalam skripsi kualitatif tersebut. Judulnya adalah tentang pendidikan inklusi, yaitu secara lengkapnya sebagai berikut. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus, studi kasus pendidikan inklusi di kota XXX. Ya, jadi maaf saya ulangi sekali lagi. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. Ini merupakan studi kasus pendidikan inklusi di SDN kota XXX. Ya, saya sembunyikan nama kotanya. Kemudian apa yang harus ada di dalam bab 1 sama dengan penelitian yang kuantitatif, yaitu adanya latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Ya, jadi kemudian diakhiri dengan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu atau yang juga disebut tinjauan pustaka. Jadi bagaimana penelitian yang terkait dengan pendidikan inklusi ini, apakah sudah ada banyak meneliti dan mana yang terkait dengan PAI, itu dikemukakan di penelusuran hasil penelitian terdahulu di bab 1 ya. Kemudian yang bab 2 itu landasan teori. Jadi di tinjauan pustaka ada di bab 1, tapi landasan teorinya di bab 2. Apa yang harus ada di bab 2? Tentu yang berkaitan dengan adalah teori-teori yang pendidikan agama Islam dengan inklusi, metode pembelajarannya dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang apa yang ada di dalam landasan teori. Nah, pada skripsi ini memuat sebagai berikut. A. Proses pembelajaran. Nah, ini diungkapkan secara detail kajian umum tentang proses pembelajaran. Belum menyinggung masalah proses pembelajaran di SD, apalagi tentang inklusi. Jadi, bagian pertama, proses pembelajaran. Kajiannya secara umum, diambil teori-teori yang umum. Kemudian yang B itu adalah konsepnya, konsep pendidikan agama Islam. Ya, lagi-lagi di bagian B ini menjelaskan konsep pendidikan agama Islam, belum menyentuh pendidikan sekolah dasar, belum menyentuh PAI di sekolah dasar. Kemudian di bagian C-nya baru masuk, yaitu ruang lingkup materi PAI di sekolah dasar. Apa ruang lingkupnya? Skop dan sekuen dari materi PAI di sekolah dasar dikemukakan di bagian berikutnya, di bagian C. Lalu disusul dengan macam-macam metode pembelajaran yang digunakan pada bidang studi PAI di SD. Apa metodenya? Diungkapkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode tersebut. Kemudian baru di bagian akhir, ini dua bagian akhir menunjukkan fokusnya, yaitu E menunjukkan bagaimana gambaran tentang anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus di usia sekolah dasar yang seperti apa, itu di bagian E. Dan yang F adalah masuk ke materi inti, yaitu pendidikan inklusi.
Nah, pendidikan inklusi ini dibahas dari mulai apa itu pengertiannya, tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi di sekolah dasar dan secara umum dan di sekolah dasar, kemudian sampaikan juga dasar hukum yang mengayomi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Teman-teman sekalian, bahwa pendidikan inklusi itu tidak semua sekolah menyelenggarakannya. Jadi dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi itu tidak semua lembaga bisa menyelenggarakan itu ya. Jadi ada yang mau menyelenggarakan pendidikan inklusi, ada yang tidak, tergantung pertimbangan dan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut. Jadi tidak semua sekolah negeri menyelenggarakan pendidikan inklusi. Idealnya sih begitu, ada semua ya, tetapi mungkin karena keterbatasan guru ya, pendidiknya, sarana dan prasarana, maka tidak semua bisa menyelenggarakannya. Dan kemudian di bab 3 ini sama dengan penelitian yang kuantitatif, yaitu metodologi penelitian. Jelaskan berapa partisipan yang akan diteliti ya, di situ di bab 3. Baik teman-teman sekalian, bagaimana dengan hasil penelitiannya di bab 4? Nah, di bab 4 dimasukkan hasil penelitian sekaligus pembahasan. Bagaimana membahasnya? Ini di bab, saya pernah menjelaskan fungsi bab 4 dalam skripsi. Nah, seperti itu nanti bisa dilihat ya. Saya ambil contoh sekarang di skripsi ini. Bagian A, penulis skripsi ini menjelaskan tentang kondisi objektif gambaran sekolah. Sekolah SD negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi tersebut. Apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana metodenya, bagaimana materi dan sebagainya. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan perkembangan anak? Di sini dijelaskan secara umum. Kemudian secara khusus baru hasil penelitian tentang proses pembelajarannya. Ya, jadi di dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana perumusan masalah, relevansinya dengan tujuan penelitian dan pembahasan di bab 4. Ya, jadi ada poin-poinnya harus sama jumlahnya, poinnya sesuai dengan perumusan masalahnya. Kemudian ambil contoh, misalnya saya ambil contoh di dalam skripsi ini ada 6 poin masalah yang diangkat. Jadi di pembahasannya juga ada 6 poin. Ada teman-teman yang bertanya di dalam kolom komen, bagaimana Bu menjelaskan ini apa namanya pembahasan penelitian kualitatif. Nah, ini perhatikan contohnya. 1. Di dalam perumusan masalah ingin mengkaji ruang lingkup pembelajaran PAI pada SD inklusi. Maka dijelaskan di sini ruang lingkup pendidikan agama Islam pada SD inklusi adalah sebagai berikut. 2. Metode pembelajaran PAI pada pendidikan inklusi. Kemukakan metodenya. Jadi metode yang digunakan. Dari sekian banyak metode apa yang digunakan? Yang ketiga, evaluasi pembelajaran PAI pada pendidikan inklusi. Bagaimana evaluasi yang diselenggarakan di SD tersebut? Kemukakan di sini. Hasil penelitiannya seperti apa? Yang keempat, faktor penghambat bagi guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran PAI pada pendidikan inklusi. PAI itu adalah pendidikan agama Islam ya. Saya ulangi, faktor penghambat bagi guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan inklusi. Jelaskan apa hasil wawancaranya, hasil penelitianmu ya. Kemudian yang kelima, penulis skripsi ini juga menjelaskan faktor penunjang. Kalau tadi faktor penghambat, ditemukanlah faktor penunjang bagi guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran PAI pada pendidikan inklusi di SDN XXX gitu ya. Apa hasil temuannya?
Kemudian yang keenam ini adalah intinya adalah pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan inklusi di SDN XXX. Nah itu teman-teman, jadi cara membahasnya jangan lupa dimulai dari sejalan dari perumusan masalah, tujuan penelitian, lalu poinnya itulah yang diangkat di bab 4. Demikian teman-teman, tentu saja bab 5 adalah penutup yang ada isinya yaitu kesimpulan dan saran. Saran-saran yang diberikan kepada, yang disampaikan kepada guru PAI, kemudian kepala sekolah, tentunya juga para orang tua dari yang anak-anak berkebutuhan khusus dan penyelenggara pendidikan berkebutuhan khusus, serta pemerintah, ya dinas pendidikan setempat yang mengayomi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Nah itu yang disampaikan oleh penulis skripsi pada contoh kali ini yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan contoh skripsi kualitatif ini bisa menjadi membantu tambahan ilmu pencerahan bagi teman-teman yang sedang meneliti atau yang akan meneliti tentang skripsi kualitatif. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.